Kali ini kita akan ngobrolin soal diam. Eits, tapi ini bukan diam yang biasa loh ya. Ini lebih dalam, ini tentang sebuah seni, seni untuk menemukan Tuhan. Coba deh, kalau dengar kata diam, apa sih yang langsung kepikiran? Cuma suasana sepi aja gitu? Kayaknya lebih dari itu deh. Yuk kita coba tantang pemahaman itu, dan kita bedah bareng-bareng lebih dalam lagi. Nah ini dia, ternyata hening itu ada dua macam. Ada yang namanya sunyi lahiriah, ya yang sekedar nggak ada suara, pasif, dan terasa kosong. Tapi yang mau kita bahas itu yang satunya, diam batiniah. Ini bukan kosong melompong, justru sebaliknya. Ini tuh ruang suci yang aktif, tempat di mana energi Tuhan itu mengalir bebas. Beda banget kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Penting banget nih buat dipahami. Diam dalam konteks spiritual itu bukan berarti kita menarik diri dari dunia. Bukan. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah latihan, sebuah pengabdian yang mendalam untuk merasakan kehadiran Tuhan justru di tengah-tengah kesibukan kita. Ada kutipan spiritual yang keren banget nih, pas banget buat ngegambarin ini. Orang yang paling dekat denganku adalah yang paling diam hatinya di hadapanku. Wow. Jadi kedekatan sama Tuhan itu bukan diukur dari seberapa banyak kita bicara, tapi seberapa hening, seberapa siap hati kita buat menerima. Kualitas keheningan batin itu kuncinya. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Gimana sih caranya biar bisa mencapai diam batiniah itu? Jawabannya ada di 3 energi inti ini. Kosong, pasrah, dan hadir. Dan ini bukan cuma teori loh. Ini adalah frekuensi spiritual yang benar-benar bisa kita rasakan secara langsung. Yuk, kita kupas satu-satu. Pertama, kosong. Dengar kata kosong jangan langsung mikir hampa atau nggak ada apa-apa ya. Kosong di sini tuh artinya kita secara sadar sengaja melepaskan semua yang nempel sama ego kita. Misalnya keinginan buat dipuji, takut dikritik, atau ambisi-ambisi pribadi. Bayangin aja kita lagi membersihkan kanvas biar cat dari cahaya ilahi bisa masuk dan melukis dengan indah. Lanjut, yang kedua, pasrah. Nah ini juga sering banget disalahartikan. Pasrah itu bukan berarti pasif, nyerah gitu aja. Sama sekali bukan. Justru pasrah adalah sebuah kesadaran yang sangat aktif. Ini tuh seni melepaskan kontrol, percaya sama aliran ilahi, dan bergerak bersama kehendaknya tanpa memaksakan agenda kita sendiri. Dan yang terakhir, hadir. Ini adalah puncaknya. Hadir berarti kita ya benar-benar di sini, saat ini sepenuhnya. Menggunakan seluruh hati, ruh, dan kesadaran kita. Setiap tarikan napas, setiap detak jantung, kita saksikan dengan kesadaran penuh. Kita menjadi saksi hidup dari momen yang sedang berlangsung. Terus, apa yang terjadi kalau ketiganya, kosong, pasrah, dan hadir, itu menyatu? Nah, disitulah tercipta yang namanya koherensi batin. Coba bayangin deh, ini tuh kayak semua instrumen di dalam diri kita, hati, pikiran, tubuh, memainkan musik yang sama, harmonis banget. Hasilnya, kejernihan yang luar biasa, di mana kita jadi bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap detail kehidupan. Oke, teorinya udah cukup dalam ya, tapi pertanyaannya, gimana caranya ngalamin ini secara langsung? Nah, sekarang kita bakal pindah dari konsep ke praktek. Ada latihan yang simple, tapi powerful banget yang bisa kalian coba sendiri di rumah. Dan bagian terbaiknya, cuma butuh 11 menit setiap hari. Latihan ini namanya tafakur diam, waktu yang singkat banget untuk sebuah transformasi batin yang mendalam. Siapapun, sesibuk apapun, pasti bisa nyempetin waktu. Gini nih langkah-langkahnya, simple kok. 3 menit pertama, fokus untuk mengosongkan pikiran. Biarin aja pikiran lewat kayak awan, jangan dipegang erat-erat. 4 menit berikutnya, masuk ke fase pasrah. Lepasin semua kendali dan sadari setiap napas itu anugerah. Lanjut, 3,5 menit benar-benar hadir sepenuhnya. Rasakan energi ilahi mengalir di seluruh tubuh. Dan terakhir, 30 detik buat penutupan yang tenang. Tarik napas panjang, buka mata pelan-pelan. Jadi, inti dari semua ini apa? Latihan 11 menit ini bukan cuma soal duduk diam doang. Tujuannya itu untuk secara aktif mengubah keheningan fisik menjadi sebuah keheningan batin yang hidup, yang bernafas, dan yang penuh dengan kesadaran ilahi. Itu bedanya. Lalu apa hasilnya? Kalau kita rutin melakukan latihan ini, apa buah yang bisa kita petik? Di bagian terakhir ini, kita akan lihat transformasi batin yang luar biasa yang bisa terjadi. Kutipan indah ini merangkum semuanya. Hadiah utama dari praktik ini adalah hati atau qalb yang menjadi siap dan terbuka untuk menerima cahaya ilahi. Bukan lagi kita yang sibuk mencari, tetapi kita menjadi wadah yang siap untuk diisi. Secara praktis, inilah pergeseran kesadaran yang terjadi. Dari yang tadinya dikuasai ego, kita menjadi saksi yang lebih netral. Dari energi yang tercecer kemana-mana, kesadaran kita menjadi terfokus. Dan dari sikap yang reaktif, kita belajar untuk mengalir dengan hidup.
Ini adalah perubahan yang benar-benar fundamental. Pada akhirnya, manfaat spiritualnya itu luar biasa. Kita nggak hanya menemukan ketenangan, tapi juga keselarasan, di mana setiap tindakan bisa menjadi bentuk ibadah. Dan yang terpenting, ini membuka pintu menuju ma'rifat, yaitu pengenalan akan Tuhan secara langsung dan intuitif, melampaui sekedar keyakinan. Jadi, setelah semua penjelasan ini, pertanyaan terakhirnya kembali kepada Anda. Ini bukan hanya tentang mengetahui, tapi tentang mengalami. Siapkah Anda untuk mencoba, untuk hening sejenak, dan merasakan bagaimana rasanya saat Tuhan bekerja melalui diri Anda?